Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di langgar silaturahim ini. Salawat dan salam juga tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah langgar silaturahim yang dirahmati Allah, pada subuh kali ini kita melanjutkan pembacaan tanya jawab agama mengenai masalah keluarga, yaitu memoles rambut, ganti gigi, dan lain-lain. Pertanyaan dari Rosyidi di Sulawesi Tengah bertanya, bagaimanakah hukumnya protes kepada Allah? Misalnya dengan menggunakan alat rambut dibuat keriting, alis dibentuk dengan pensil, gigi yang rusak diganti dengan gigi palsu. Bolehkah yang demikian itu? Mohon penjelasannya. Jawabannya adalah, kalau dengan bahasa dan sikap, protes apapun yang dilakukan seseorang hamba Allah tidak dibolehkan. Dengan kata lain, sikap demikian bertentangan dengan perintah Allah agar manusia selalu taat kepadanya dan manusia ridho terhadap qada dan qadarnya. Sikap protes demikian bahkan dengan cara yang lain seperti puasa tidak mau makan dalam rangka protes kepada Allah. Hal seperti itu pun tidak diizinkan dalam Islam. Adapun kalau pertanyaan diubah menjadi sederhana dan wajar, tentu jawabannya tidak seperti itu. Jawaban akan tergantung dari motivasi yang mendorongnya. Dengan kata lain, tergantung niatnya. Sekalipun dalam beberapa hal lebih baik dihindari. Sebelum kita sedikit merinci beberapa persoalan ini, terlebih dahulu perlu dimaklumi bahwa Allah memberi nikmat kepada hambanya untuk disyukuri dengan menggunakan nikmat itu sesuai dengan fungsi dan gunanya. Di samping perlu dipelihara agar nikmat itu berdaya guna dan berhasil guna. Dalam pada itu Allah dan Rasulnya melarang hambanya untuk menyalahgunakan nikmat itu untuk keperluan yang tidak pada tempatnya. Di samping itu adanya kewajiban hamba menjaga keharmonisan penggunaan nikmat itu agar tidak menyebelah dalam menggunakan kepentingan. Maksudnya, harmonis antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Jangan sampai nikmat dunia sangat dipentingkan penggunaannya tanpa tujuan akhiratnya. Kalau seseorang menonjolkan unsur lahiriah jasmaniyahnya yang akan menimbulkan kesombongan, merupakan sikap dan sifat yang tercela, misalnya merubah rambut dan organ lain pemberian Allah. Tentang rambut ini, beberapa hadis Nabi memberi pengertian yang berbeda-beda. Ada yang menerangkan bahwa rambut kumis supaya dicukur sekurang-kurangnya dipendekkan untuk tidak menyerupai orang musyrik. Ada yang menerangkan rambut jenggot supaya dipelihara. Demikian pula agar tidak sama dengan orang Majusi. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Bukhari. Mengenai rambut kepala, Nabi pernah bersabda, "Man kana lahu sya'arun falyukrimhu." Artinya, barang siapa yang mempunyai rambut, maka hendaklah memeliharanya dengan baik atau muliakan. Hal ini tidak tertutup kemungkinan untuk mencukur dan mencelup kalau sudah kusut. Ubanan akan menjadi berwarna kembali. Dan di samping adanya larangan mencabut uban, maka uban kadang-kadang menimbulkan kewibawaan orang Islam. Hadis riwayat Abu Daud. Mengenai mencukur rambut, Nabi menganjurkan untuk mencukur rambut anak-anak pada waktu hari ke-7 dari kelahirannya. Tetapi Nabi pernah menyampaikan larangan mencukur rambut kalau mencukurnya tidak rapi, membuat gumbak-gumbak di kepala. Seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, ia menceritakan, "Nah Rasulullah sawanil kazai." Artinya Nabi melarang membuat kazai. Artinya kazai ialah menyisakan sebagian rambut dikala mencukur rambut. Barangkali larangan ini untuk menjaga agar kita tidak bertingkah yang kurang sesuai dengan akhlak Islam. Walhasil, mengenai rambut ini kita dapati hadis-hadis yang berbeda-beda, yang kalau disimpulkan bahwa rambut merupakan nikmat Allah yang perlu dipelihara dengan baik.
Untuk menunjukkan kebaikan Islam dan keteraturan orang Islam, tidak dilarang menyemir rambut kalau tidak menghalangi masuknya air pada kulit kepala di waktu mandi, dan tidak pula menimbulkan dampak negatif seperti sikap sombong dengan niat mengelabui dan sebagainya. Mengenai mencat alis tentu dilarang kalau menghalangi masuknya air dalam kulit. Sedang kalau tidak menghalangi masuknya air dan tidak pula disalahgunakan untuk memamerkan wajah pada orang lain tentu tidak dilarang. Karena Nabi tidak melarang, bahkan menganjurkan menggunakan celak mewarnai pangkal bulu mata sebagai sabdanya yang artinya hendaknya kamu selalu bercelak, karena bercelak itu menumbuhkan bulu mata, menghilangkan kotoran pada mata dan membersihkan penglihatan. Hadis riwayat At-Tabrani dari Ibnu Abbas dengan nilai hasan. Mengenai gigi termasuk nikmat Allah yang perlu disyukuri, digunakan untuk memakan yang halal, dan perlu dijaga kebersihannya dengan melakukan syiwak atau gosok gigi. Dan dikala sakit perlu diobati. Ada kalanya karena sudah tidak dapat diobati lagi dan kalau dibiarkan akan membawa dampak negatif, maka perlu dicabut. Jadi mencabut gigi bukan protes tetapi berobat untuk menjaga kerapihan gigi yang lain, atau untuk menjaga kesehatan mulut dan dapat berbicara dengan terang ataupun membaca Al-Quran dengan baik. Orang yang giginya banyak rusak dicabut dan diganti dengan gigi imitasi atau tiruan dengan niat baik dan berobat, tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak dimasukkan protes kepada Allah. Tetapi sekali lagi ingat, harus dengan niat yang baik dan tidak disalahgunakan. Alhamdulillah kita sama-sama telah mendengarkan pertanyaan dan jawaban agama mengenai memulai rambut, ganti gigi dan lain-lain. Semoga dengan sama-sama mendengarkan pertanyaan serta jawaban ini bisa menambah pengetahuan kita serta keimanan kita. Marilah sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.